Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Dan di sini kita mau menyampaikan kejadian-kejadian janggal di sini. Ya, janggalnya karena banyaknya burung-burung yang tidak terlihat lagi. Jadi kita nggak tahu ya, biasanya itu hilang. Ya, satu minggu satu lah ya. Jadi wajar saja. Ya kita nggak tahu itu dimakan kucing ataupun ketangkap sama suatu lah yang namanya juga burung liar, namanya juga burung-burung yang berterbangan ya. Jadi nggak ada undang-undangnya, nggak ada hukumnya ya. Kalau burung di luar ditangkap orang atau ditangkap apa segala macam, kita itu ada kewajiban untuk memintanya, itu nggak ada. Jadi burung yang sudah lepas di kandang itu adalah burung yang tidak ada pemiliknya ya. Jadi itu yang terjadi di sini. Dan di sini kita ceritakan sekali lagi, banyak yang nanya juga itu burungnya apa nggak ditangkap sama orang, apa burungnya itu nggak dipikat sama orang ya. Jadi di sini ya kita tidak bisa menceritakan itu ya, berdasarkan belum ada undang-undang ataupun belum ada ikatan tentang hal itu untuk menceritakannya. Jadi burung yang sudah nggak di kandang itu berarti burung yang tidak ada si pemilik. Tapi karena di desa ya, yang namanya di desa itu ya ada pikiran juga yang namanya nggak enak ya. Jadi nggak enak itu di desa itu masih berlaku teman-teman. Jadi meskipun burungnya di mana-mana, yang namanya di sini ya, mungkin di sana juga ada juga ya yang namanya nggak enak sama tetangga itu, adalah ya rasa seperti itu. Nah sehingga burung-burung kita bisa berterbangan bebas tanpa ada yang mengintai atau menangkapnya atau bertindak sembrono ya. Sembrono itu ya maksudnya ditembak, disambit ya, dipukul ya, pukul dengan kayu kecil itu namanya disambit. Nah apalagi diracun, diketapel ataupun dijaring ataupun dipulut dengan segala macam lah ya tentang penangkapan. Nah soalnya di sini untuk burung-burung itu memang sudah langka, dan untuk burung-burung itu ya nggak terlalu mengganggu seperti kita pelihara merpati ya. Jadi kalau burung kita itu menempel di genteng pun ya gentengnya nggak akan bergoyang-goyang, bergeser-geser, karena emang burung ini beratnya itu cuma seberapa ya, kayak burung dara. Nah kita juga sebenarnya nggak enak teman-teman, yaitu punya rencana agar burung ini tidak selalu menghinggapi daerah-daerah tetangga ya, contohnya di depan rumah malah ada kotorannya gitu kan. Jadi kita di sini sedang merencanakan itu karena kita nggak enak gitu. Dan mengenai burung-burung yang sudah pada keluar tidak balik ya, semoga saja mereka bersarang di luar ya. Kita tidak bisa mengecek lagi ya, kita nggak bisa mencari-cari ke umpamanya curiga sama teman kita, itu nggak bisa. Kita hanya mencari di luar sana sejauh mana sih burung kita itu yang kita pelihara itu berada gitu ya. Jadi di sini udah ada beberapa laporan juga, jadi dari teman-teman kita yang mancing, dari teman-teman kita yang bekerja di kebun-kebun ya, itu melihat rombongan burung jalak saya setiap hari gitu, bahkan sampai mungkin ada 2 kiloan itu ya. Nah di situ kita berpikir juga nih, burung yang nggak balik itu adalah burung yang sudah menemukan tempat, karena di sini itu memang tempatnya terbatas di sebelah rumah. Karena burung ini tidak bisa berjejer seperti burung LB. Jadi mungkin jaraknya ya karena ada siku ya, yang satu sebelah siku depan, yang satunya sebelah siku belakang itu ya. Jadi karena mereka terhalang siku, maka mereka terlihat seperti berjejeran. Sebenarnya kalau berjejer banget itu nggak bisa, sehingga saya pikir burung itu sudah menemukan tempat di alam sana ya. Jadi kita kita berpikir positif lah ya, positif. Semoga saja mereka itu berkembang biak di sana. Mungkin ada teman-teman yang bertanya juga, lah kalau peliharanya itu malah sarangnya jauh itu gimana ceritanya kan. Jadi nggak apa-apa ya, yang di sini kan kita sudah dititip dititipi ya, diberi kemudahan untuk melihara mereka, diberi kesuksesan untuk merbanyak mereka, menjaga mereka ya. Jadi nggak apa-apa, karena mungkin
nggak pulang 2 ya di sini tumbuhnya bisa 10 ya. Nggak pulang 5 di sini bisa tumbuh juga 15 gitu. Jadi kita bisa menyeimbangkan gitu. Nah, di situ kita berpikir juga kalau ada juga di daerah sana teman-teman yang melihara dengan cara seperti ini, dengan cara melihara ya kalau mau jual nggak dijual semua gitu ya. Jadi ada juga yang disisakan, ada juga yang diliarkan. Ya mungkin beberapa tahun depan itu burung akan banyak lagi. Saya berpikir seperti itu aja, nggak ada pikiran lain, nggak ada istilahnya kita itu sedang apa itu mengisi alam, bukan ya. Jadi ya hasilnya nanti kita ambil sendiri lagi gitu. Kita tidak kesusahan untuk melihara burung, tidak harus beli ya. Jadi kita hanya tinggal menunggu anak mereka saja sudah bisa memenuhi hobi kita gitu ya. Karena ini bukan dihitungkan bukan hanya penghasilan teman-teman. Kalau hitungan penghasilan ya rugi, ada yang rugi karena kita dulu juga pernah mencari burung ya. Kalau yang namanya burung emprit itu harganya paling 1000, tapi kalau kita memanjat pohon-pohon yang berduri tinggi sekali itu ya, jadi seharian paling dapat 1 sarang isinya 6. Nah kalau kita hitung itu 6.000, jangan kita itu sampai 1 hari. Nah itu kalau kita niat mencari uang itu bukan di situ ya. Jadi ini adalah bisa diucapkan karena hobi. Seperti teman kita juga yang mancing, seharian itu dapatnya 1-5, itu nggak ada sekilo, itu paling ya 20.000 lah ya. Nah itu kalau kita hitung seharian ya nggak bisa, soalnya itu kita melakukannya dengan cara hobi itu bukan dihitung pekerjaan ya. Kita semuanya tahu lah ya, kita melihara burung itu bukan berdasarkan materi saja ya, karena kita ada juga yang namanya hobi. Nah di hobi itulah kita berencana untuk memperbanyak burung ini, karena rasanya akan senang sekali karena rencana kita itu berhasil, yaitu memperbanyak burung di sini, membudidaya burung-burung yang ada dan yang sudah tidak ada dan yang bukan habitatnya di sini juga kita coba, kita eksperimenkan untuk dibudidaya di sini. Nah untuk makanan-makanan yang kita beli juga nih teman-teman, itu adalah dari teman-teman semua, dari dukungan kalian semua, sehingga kita di sini bisa membiayai mereka, bisa mengasih makan mereka, bisa mengasih gizi yang tepat, gizi yang sesuai dengan mereka, sehingga burung-burung ini bisa sehat seperti di alam yang sebenarnya gitu. Nah di sini kita juga mau ceritakan ya, jadi nggak ada istilahnya burung-burung yang hilang itu ditangkap orang, itu pasti ditangkap orang, bukan. Kita nggak bisa mengatakannya seperti itu, karena yang namanya burung sekali lagi kalau udah lepas itu udah nggak ada pemiliknya lagi gitu, kecuali mungkin ada tanda tangannya ya, mungkin ada cincin ataupun ada warna-warna yang kita warnai seperti cat merah atau cat putih atau segala macam ya. Nah itu mungkin kita bisa mengakuinya, karena kalau dari suara itu nggak bisa ya. Jadi nggak ada istilahnya kalau burung kita itu hilang karena lepas ya, terus ditangkap orang terus kita akui, itu nggak bisa, itu nggak ada undang-undangnya, kecuali kalau kita ada kesepakatan, yaitu ya tadi, jadi ada rasa nggak enak gitu ya. Oke, jadi di sini kita walaupun banyak burung yang hilang seperti burung cala putih, cala uren yang sudah bersarang, dan burung-burung yang lain, itu kita tidak akan putus asa. Tapi ya kita sebenarnya ya menyesal juga nih channel yang mengeksplor burung-burung atau mengeksplor kepunahan ya. Jadi di sini usaha adalah satu usaha ya, yang melihatkan suatu usaha yang mudah untuk memperbanyak atau menumbuhkan burung-burung yang sudah nggak ada lagi ya. Karena kebetulan di tempat kita itu burung itu udah benar-benar nggak ada gitu, nggak ada burung. Jadi hanya burung kutilang dan burung-burung emprit saja di sini. Seperti yang kita buat video sebelumnya itu, sampai kita jauh banget, sampai kita seharian tidak makannya, keluar sampai ke hutan-hutan, sampai ke alam-alam sana untuk menyaksikan keberadaan burung. Itu ternyata sudah langka ya, seperti di video yang sebelumnya itu ya. Jadi memang hanya 1-2 burung yang masih tersisa di alam sana gitu. Jadi perbedaannya itu banyak sekali dari beberapa tahun yang lalu. Nah di
sini walaupun kata-katanya itu nggak bisa dimengerti atau dipahami karena nggak ada judulnya ya. Jadi di sini kita hanya menyampaikan bahwa burung-burung kita di sini itu banyak yang hilang gitu. Jadi kalau teman-teman melihat burungnya udah nggak rame lagi, ya jadi burungnya itu emang udah beberapa hari itu udah nggak ada lagi. Semenjak burung kita, burung putih ya kayak burung jalak uren yang pernah kita bikin videokan juga yang dijodohkan, dan burung jalak putih yang baru kemarin kita dapatkan, itu sebenarnya burung harganya mahal ya, mahal menurut kita ya. Jadi kalau umpamanya buat beli pakan mungkin cukup 1 hari teman-teman ya, bukan 1 hari, malahan 1 minggu ya, 1 minggu 2 minggu bahkan sampai 1 bulan tuh kalau buat beli makan untuk burung-burung ini. Tapi kita belikan untuk 1 burung saja itu. Nah, saya berpikir di sini kita mempunyai rencana bisa menjodohkan mereka, bisa menjaga mereka. Tapi ternyata di sini kita lalai ya, banyak yang lalai. Di sini biasanya kita bisa menjaga mereka sampai setengah hari. Ya, ternyata kita baru jam 8, jam 9 ada pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, karena kita juga di sini adalah sebagian dari kepala keluarga teman-teman. Jadi kita nggak bisa meninggalkan kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga kita ya. Jadi kita membicarakan sampai sejauh itu agak jelas kenapa burungnya sampai hilang ya. Biasanya anak kita, keluarga kita itu menjaga, tapi nggak tahu kenapa ya kejadiannya mereka juga pada sibuk sendiri-sendiri gitu. Jadi terjadilah pada burung-burung di sini yang lepas dari pantauan atau lepas dari pokoknya intinya di sini kita tidak bisa menjaga mereka seperti dulu itu. Jadi banyak tidak dipantau daripada kepantau gitu, sehingga untuk burung ini hilang pun kita tidak tahu gitu. Nah, di situ kita mengucapkan juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah selalu mendukung channel kita, sudah mendukung semuanya ya. Jadi untuk masukan, untuk dukungan pokoknya ya, intinya seperti itu. Dan untuk komentar-komentar kalian semua itu kita respon, kita pikirkan gitu. Jadi kemasukan-masukan di sini ya kita pikirkan juga, kita praktekkan, karena di sini kita belajar bersama, bukan kita dulu yang pinter yang bukan. Jadi di sini tuh kita sama-sama belajar, karena di sini juga kita banyak sekali memperlihatkan eksperimen. Yang namanya eksperimen itu adalah jajal-jajalan ya, percobaan. Kalau kita udah pinter ya nggak perlu percobaan seperti itu ya. Dan banyak juga burung-burung kita yang gagal dieksperimenkan kan seperti itu ya. Jadi ya di sini kita semoga bisa belajar bareng, bisa sukses bareng, bisa memperbanyak burung bareng gitu ya. Jadi sehingga kita di alam itu nggak habis, nggak punah, dan alam itu akan mungkin kembali seperti tahun-tahun kemarin. Masih ada burung yang bersarang, dan masih ada suara-suara kicau burung di alam sekitar kita. Nah, di sini sudah banyak sekali burung yang lolos atau lepas dari pantauan kita. Itu ya nggak apa-apa ya, karena tujuan kita memang melihara mereka untuk dilepaskan. Tapi ada rencana nih, kalau lepasnya itu sudah besar ya nggak apa-apa, tapi kalau masih kecil kita wajib untuk merawatnya gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kita sambung lagi untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.